يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tak ada nikmat yang lebih hebat daripada itu. Tanpa diturunkan Al-Quran, tanpa diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita dan kehidupan hewan tidak ada bedanya. Bahkan mungkin hewan lebih mulia daripada manusia. Dan terlihat di zaman kita sekarang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sekelompok manusia yang pola hidupnya jauh lebih bejat daripada hewan. Itulah kondisi manusia. Sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala tidak turunkan panduan hidup yang mengarahkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka inginkan, dan bagaimana cara melakukan itu. Tidak hanya panduan yang Allah turunkan, Allah juga utus seorang Rasul untuk menerangkan secara jelas apa maksud dan tujuan Allah dalam panduan itu dan bagaimana cara mengamalkannya. Apa tujuan Allah dan maksud, apa makna daripada apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana cara mengamalkannya. Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran adalah sumber hidayah dengan syarat difahami dengan pemahaman yang benar. Manakala difahami dengan pemahaman yang salah, Al-Quran tidak jadi sumber hidayah.
Bukan Al-Qur'annya, tetapi kesalahpahaman di dalam Al-Quran tersebut. Maka pemahaman yang salah tentang ayat tidak akan memberikan hidayah apapun kepada manusia. Oleh karena itu, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar suatu keharusan. Kita sudah bertemu dengan kaum-kaum yang membaca Al-Quran, lalu baca terjemahannya, lalu tafsirkan. Kita sudah bertemu dengan orang-orang yang baca Al-Quran, lalu baca terjemahannya, lalu dengan terjemahannya mulai mentafsirkan Al-Quranul Karim, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Dan ini hal yang sangat bisa mendatangkan kesesatan yang beraneka ragam. Kenapa? Karena tidak bisa Al-Quran dengan cara yang seperti itu. Yang mensyarah Al-Quran adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ketika turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul untuk menerangkan apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran dan bagaimana cara mengamalkannya. Sehingga Rasulullah SAW melakukan praktek nyata, praktek langsung dengan amalan. Seperti ini yang Allah inginkan dipraktekkan oleh Rasul kita tercinta SAW. Seperti ini yang Allah inginkan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ini dipraktekkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lengkaplah tuntunan itu. Tuntunannya diturunkan juga, diutus juga yang akan mensyarah tuntunan itu agar tidak salah tafsir, salah makna. Sehingga agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan cara seperti itu. Pelajari tuntunannya dan lihat bagaimana prakteknya. Pelajari ilmunya, pelajari bagaimana cara mempraktekkan ilmu itu. Inilah beragama yang benar. Dan semua itu kita terimanya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengatakan, wahai umat Islam, ilmu dan cara mengamalkan ilmu itu harus diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diambil dari selain beliau. Melalui Rasul Allah mengajarkan kepada kita ilmu dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ilmu itu, mempraktekkan ilmu tersebut. Sehingga tidak bisa diambil dari Rasul ilmunya saja, cara prakteknya salah. Itu nggak bisa. Dan ini yang dinasihati oleh oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, melihat sekelompok kaum yang berzikir dengan cara zikir yang Rasul tidak ajarkan. Padahal lafaz zikirnya semuanya lafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua lafaz zikirnya dari Rasul. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang berani mengatakan subhanallah bukan datang dari Rasul? Siapa yang berani mengatakan la ilaha illallah bukan zikir yang sahih, zikir yang sah secara lafaz? Siapa yang mengatakan Allahu Akbar bukan kalimat yang agung yang ada di dalam Al-Quran dan kalimat yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk mengucapkannya? Ada yang berani mengatakan itu? Siapa yang berani mengatakan itu? Sesat dia. Kalau ada yang mengatakan, orang yang berani mengatakan la ilaha illallah zikir yang salah. Salah secara lafaz.
Kalau ada orang yang berani mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini bukan zikir yang sah, bukan zikir yang benar kalau secara lafaz. Kalau ada yang berani mengatakan itu, cukup satu kata itu yang kita mengatakan bahwa ini dai sesat, keluarkan dia daripada jajaran para dai. Karena ayat Al-Quran jelas dan hadis-hadis Nabi SAW jelas menyatakan itu adalah kalimat-kalimat mulia. Ada 4 kalimat mulia kata Nabi SAW yang terserah kalian mau mulai dari mana, boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mau mulai dari mana? Mau Allahu Akbar, la ilaha illallah, Nabi juga mengatakan SAW, li'an akun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada apa yang terbit kepadanya matahari. Saya ingin mengatakan bahwa jelas bahwa ini adalah zikir yang nabawi 100%. Namun apa yang terjadi? Cara mengamalkannya keliru. Cara mengamalkannya keliru. Karena mereka cara mengamalkannya bareng-bareng. Satu suara, ada pemimpinnya. Ada yang memimpin, lalu diucapkan bareng satu suara. Apa istilahnya dalam bahasa kita kalau diucapkan bareng gitu? Diucapkan secara satu suara gitu, sama-sama, mungkin ya bukan berjamaah, mungkin ada bahasa lain gitu. Hah? Ada nggak bahasa lain dalam bahasa Indonesia yang antum tahu? Sekarang ini hadir di lisan Anda, cuman nggak keluar dia. Ada sebuah kalimat bahasa Indonesia, ya udah lebih kurang segitu dah. Pokoknya satu suara, bareng-bareng, berjamaah, ya, serentak. Yang seperti itu Rasul tidak pernah kerjakan. Dipimpin, sehingga dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, kaum yang melakukan kaifiyat yang salah, cara mengamalkannya salah, dengan mengatakan Rasul kalian bajunya belum lusuh, bejana-bejana beliau belum pecah. Artinya baru kemarin Rasul wafat, baju beliau masih ada di rumah beliau, belum lusuh, masih ada. Bejana-bejana yang Rasul pakai ketika hidup masih ada di rumah istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin, belum pecah. Kalian sudah melakukan sesuatu yang kalian sudah melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul kalian. Subhanallah. Apakah Rasul tidak mengajarkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Diajarkan oleh Rasul SAW. Namun yang tidak diajarkan apa? Cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya yang tidak diajarkan. Lafaznya sudah benar. Dari sini saya ingin mengatakan ilmunya sudah benar, ilmu tentang zikirnya sudah benar, cara mengamalkan zikirnya yang salah, amalnya yang salah. Kaifiyat mengamalkan zikirnya keliru. Benar ilmunya, salah mengamalkannya sama dengan salah. Itu yang difahami oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud termasuk ulamanya sahabat. Bukan sekedar ulama saja, ulama di kalangan sahabat. Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang alim dari sahabat Rasulullah. Tempat banyak sahabat-sahabat Rasul minta fatwa kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi bukan sembarang ulama. Ulama di generasi terbaik manusia. Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Dan beliau mengatakan cara mengamalkan kalian salah, walau lafaz zikirnya benar, dan ini keliru daripada apa yang diajarkan dan dikerjakan Rasulullah SAW. Pilih untuk kalian salah satu di antara dua jalan. Kalian sekarang sedang membuka pintu kesesatan, atau kalian sedang merasa di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasul. Pilih salah satu.
kalian ini antara dua, sedang membuka pintu kesesatan, atau kalian sedang merasa dapat hidayah, dapat petunjuk lebih daripada petunjuk Rasul. Pilih salah satu. Apa mungkin ada seorang manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau hidupnya di generasi sahabat, generasi tabi'in, apalagi di zaman kita sekarang, apa ada orang yang dapat petunjuk, dapat hidayah lebih daripada Rasul? Itu artinya mustahil. Berarti hanya ada satu sebenarnya, pembuka pintu kesesatan. Dan mereka tahu apa yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ingin mengatakan amalan kalian salah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalian sedang membuka pintu kesesatan karena Rasul tidak mengamalkan. Ketika Rasul tidak mengamalkan, ini bukan hidayah, ini bukan petunjuk. Karena mustahil kalian dapat petunjuk yang lebih daripada petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW, maka kalian sedang membuka pintu kesesatan. Sehingga mereka katakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Ada yang kami inginkan dengan zikir, lafaz zikir yang benar, walau kaifiatnya salah. Kami tidak inginkan keburukan, kami inginkan apa? Yang benar. Dan inilah hujah manusia yang berbuat amalan salah sampai sekarang. Mereka kan ingin kebaikan, mereka kan inginnya baik, mereka kan ingin berzikir, mereka kan ingin silaturahim, mereka kan ingin, subhanallah, persis. Ini bukan argumentasi baru, argumentasi dari zaman sahabat masih hidup. Orang melakukan kesalahan dengan cara beramal yang salah hanya berdasarkan ingin berbuat baik. Itu nggak bisa diterima, hanya sekedar ingin berbuat baik. Karena amalan agama Islam, amalan yang sesuai dengan agama Allah harus benar secara niat, harus benar secara amal. Niatnya benar, amalnya benar, baru diterima. Tapi kalau niatnya benar, amalnya salah, sama dengan salah. Amal itu ada 4. Yang diterima 1, yang 3-nya rusak. Mana yang diterima, niatnya benar, amalnya benar. Yang 3 lagi semuanya rusak. Pertama, niatnya benar, amalnya salah. Kedua, niatnya salah, amalnya benar. Amalnya benar sudah, tapi niatnya salah. Pergi ke masjid, sholat berjamaah, benar nggak amalannya? Tapi sebenarnya ingin dekat ke calon mertua, niatnya salah. Ini yang ketiga. Kita ulangi, yang salah niatnya benar, amalnya salah. Amalnya benar yang ketiga, amalnya benar, niatnya salah. Yang terakhir dua-duanya salah. Sudahlah niat salah, amal juga salah. Yang diterima cuma 1, amal benar, niatnya benar. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian salah pilih salah satu, pembuka pintu kesesatan, atau kalian merasa di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu mereka mengatakan, ma nuridu illa khaira. Kami tak inginkan kecuali kebaikan. Jangan larang mereka, jangan salah mereka, zikir kok. Mereka bukan mabuk, mereka bukan mencuri, mereka bukan. Ini argumentasi sekarang. Silahkan jabarkan maknanya itu. Tujuan mereka baik. Ya akhi, kalau beragama ini cukup dengan niat tujuan baik, nggak perlu diturunkan Al-Quran. Cukup dengan niat tujuan baik, urusan selesai. Nggak perlu diutus Nabi kita tercinta Muhammad SAW untuk mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Yang penting niat. Betapa banyaknya orang sekarang mengatakan yang penting apa? Niatnya benar. Kalau hanya cukup beragama dengan yang penting niat benar, nggak perlu Al-Quran Allah turunkan. Nggak perlu Rasulullah utus.
Justru karena tidak cukup dengan niat yang benar, diturunkan Al-Quran dan diutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah para sahabat, sebaik-baik manusia pun, sebaik generasi manusia pun masih ada kesalahan yang kemudian Rasul ingatkan. Padahal secara hati, para sahabat sudah direkomendasi oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka adalah sebaik-baik manusia. Orang-orang yang jujur. Sehingga kalau kita kembali kepada ilmu sanad, ilmu riwayat, ilmu mustalah, kalau sudah sampai kepada sahabat Rasul, walau tidak dikenal siapa orangnya, tapi dipastikan itu dari sahabat Rasul, nggak perlu ditanya siapa orangnya, karena itu sudah pasti benar, sudah pasti jujur, sudah pasti soduk, dan sanadnya menjadi muttasil, menjadi tersambung, tak putus. Tapi kalau selain sahabat, tidak bisa, harus dicari siapa orangnya. Mubham di kalangan sahabat, la yadurru fi sanad, tidak akan memberikan pengaruh kepada sanad hadis. Kenapa? Tak ada seorang sahabat pun yang berani berdusta. Ada seorang sahabat pun yang berani berdusta. Semua mereka orang jujur. Semua mereka orang dengan niat yang baik. Akan tetapi cara mengamalkan kadang masih juga diajarkan oleh Nabi atau dikritik oleh Nabi kita tercinta SAW, dan diajarkan yang benar caranya seperti ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di waktu yang spesial. Waktu yang sekarang sedang kita lalui adalah waktu yang spesial. Waktu yang dispesialkan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana Allah tabaraka wa ta'ala banyak menurunkan berkah, dan Rasulullah SAW meminta berkah itu untuk umatnya di waktu-waktu yang seperti ini. Ini waktu yang disebut dengan bakurah dalam bahasa Arab, atau bukur, yang Nabi SAW mendoakan untuk umat Rasul kita, umat Rasulullah SAW, agar Allah memberikan berkah kepada umatnya pada waktu ini, waktu yang sekarang sedang kita lalui, sedang kita jalani. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku pada waktu pagi mereka, pada waktu bukur mereka. Ini dia waktu bukur itu. Dari mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Dari mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ini dia waktu bakurah. Ini dia waktu bukur. Di dalam Al-Quran ada dua waktu yang sangat mulia untuk berzikir. Ada waktu yang sangat mulia untuk berzikir. Di dalam Al-Quran surat Qaf, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ini dua waktu yang spesial untuk berzikir kepada Allah, sehingga Allah fokuskan dua waktu ini untuk dijadikan waktu berzikir, karena dia memang memiliki keutamaan spesial. Zikir pada dasarnya, pada saat masalahnya zikir, menyebut Allah, berzikir kepada Allah harusnya setiap waktu, seperti yang diamalkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kana yadhkurullah fi kulli ahwani, kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Sahabat Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi Muhammad berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu dalam setiap kondisi, nggak berhenti. Di saat beliau tidak berhenti memuja dan memuji Allah. Hanya di dalam kamar mandi beliau tidak berzikir, dalam toilet. Itu pun karena beribadah di dalam toilet. Ibadah di dalam toilet adalah dengan tidak berzikir. Ibadah di dalam toilet adalah dengan tidak zikir. Itulah ibadah
Justru berzikir dalam toilet menjadi maksiat. Ini yang dijadikan para ulama kenapa zikir setelah keluar toilet adalah ghufranak. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Keluar dari toilet ghufranak. Kenapa? Karena selama dalam toilet kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Berhenti lisan berzikir. Karena itu ketaatan, begitulah ketaatan. Ketaatan itu dua, kerjakan atau tinggalkan. Beberapa majelis kita ditanya melalui kertas, terkadang saya berzikir ketika dalam toilet, boleh atau ini habis waktunya. Jika di toilet pun dan mana ya, saya tidak berani mengatakan mustahil gitu. Ya, orang di zaman kita sekarang seperti zaman kita sekarang ini pertanyaannya di Pekanbaru. Majelis dalam, saya tidak berani mengatakan mustahil, tapi mana kok kayak mustahil ada orang yang sekarang itu dari mulai dia keluar toilet sampai dia masuk toilet zikir terus gitu. Betul-betul seperti Rasul kita tercinta Muhammad SAW, sehingga akhirnya waktu yang sedikit lagi dari waktu hidupnya di dalam toilet itu pun tidak bisa kecuali dengan zikir. Ya. Enggak yang saya maksud. Kayaknya orang yang seperti ini mustahil zaman kita sekarang. Saya mengatakan mustahil, nggak mungkin juga mungkin. Mungkin ada, wallahu alam. Kita tidak tahu amalan manusia, hanya Allah yang tahu. Di antara manusia ada yang akhfiya, yang menyimpan amalnya sehingga orang tidak tahu siapa dia. Nggak ada yang tahu siapa dia, padahal dia orang yang sangat dicintai dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia yang meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Itu ada. Tapi entah ada di tengah kita, entah tidak, Allah alam. Rasul itu Allah terus. Lisannya tidak berhenti berzikir. Dan beliau selalu basah dengan zikir kepada Allah dengan hal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau tidak beramar ma'ruf bernahi mungkar, beliau akan membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran, beliau akan bertasbih, bertakbir, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh keadaan. Namun dua waktu ini dispesialkan untuk zikir. Waktu sebelum terbit matahari, ini dia waktunya sekarang ini, dan waktu untuk sebelum tenggelamnya matahari. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi hal yang sama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita hafal. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu beserta orang-orang yang berdoa, memunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Kapan waktu pagi? Sebelum datangnya terbitnya matahari. Kapan waktu sore? Sebelum tenggelamnya matahari. Yuriduna wajha. Mereka menginginkan wajah Allah. Mereka ingin bertemu dengan Allah di surga. Mereka ikhlas melakukannya agar Allah tabaraka wa ta'ala ridhoi mereka, dan kemudian mereka bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, pergi ke masjid, dan melihat sebahagian para sahabat sedang duduk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, inilah orang, merekalah kaum yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan saya untuk sabar bersama mereka. Lalu Rasul bergabung dalam orang yang sedang berzikir kepada Allah di masjid itu. Para sahabat yang sedang berzikir kepada Allah dan hadis ini dijadikan dalil oleh mereka untuk zikir berjamaah. Keluar dari rumah, melihat sekelompok sahabat sedang berzikir di masjid, lalu Nabi SAW mengatakan, mereka lah kaum yang saya diperintahkan Allah untuk bergabung bersama mereka. Lalu Rasul bergabung bersama sekelompok sahabat yang sedang berzikir itu. Lihat, kelompok sahabat sedang berzikir dan Rasul bergabung. Ini menunjukkan bahwa zikir berjamaah ada dari zaman Rasul kita tercinta Muhammad.
Karena kalau Rasulullah bergabung bersama sekelompok sahabat yang sedang berzikir di masjid, kalau sahabat itu sedang berzikir, sedang dipimpin satu suara, kan tidak ada keterangan dalam hadis itu. Yang ada adalah sekelompok sahabat sedang berzikir di masjid, Rasul bergabung bersama mereka. Tak ada keterangan bahwa sekelompok sahabat yang sedang berzikir di masjid itu sekelompok yang sedang satu suara, satu nada, satu vokal yang sama. Nggak ada keterangannya. Tapi ini mereka jadikan dalil bahwa ada zikir berjamaah karena sekelompok sahabat sedang berjamaah di masjid. Mereka berzikir masing-masing. Kelompok sahabat yang sedang berzikir di masjid masing-masing. Bukan dipimpin seperti yang difahami atau dicoba untuk difahamkan pada manusia itu keadaannya. Karena kalau sedang dipimpin dengan bergabungnya Rasulullah, berarti zikir Rasulullah dipimpin dong. Siapa sahabat yang berani memimpin Rasul? Siapa sahabat yang berani memimpin zikir Rasul? Keadaannya, kalau sahabat sedang dipimpin, kalau Rasul bergabung, harusnya maka Rasul mengambil alih kepemimpinan zikir. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Justru bergabungnya Rasul bersama orang yang sekelompok orang yang sedang berzikir menunjukkan sahabat itu zikirnya apa? Masih. Ya, Rasul nimbrung tengah-tengah mereka yang sedang berkumpul di masjid, yang sedang duduk di masjid beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, Rasul bergabung bersama mereka dan zikir kepada Allah bersama mereka. Sedikit pun justru hadis ini menunjukkan, membantah bahwa para sahabat zikirnya apa? Tidak berjamaah, tapi para sahabat zikirnya apa? Masing-masing. Karena masing-masing maka Rasul bisa langsung bergabung, duduk dan bergabung bersama mereka. Rasul pun sibuk dan hanyut dengan zikir beliau sallallahu alaihi. Jadi, ada dua waktu yang sangat spesial untuk berzikir dan diperintahkan oleh Allah, yaitu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Maka suatu kemuliaan kalau kita duduk atau duduk rumah sebelum matahari tenggelam. Dan ini yang sekarang ini mulai jarang diamalkan. Orang sengaja datang ke masjid atau sengaja duduk di rumahnya karena mengambil kespesialan waktu sebelum matahari tenggelam. Jauh lebih masyhur sebelum matahari terbit dibanding sebelum matahari tenggelam, padahal dia adalah dua waktu yang sama-sama punya kelebihan spesial dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua waktu yang spesial untuk berzikir sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, maka yang lebih spesial dari dua itu adalah yang sebelum matahari terbit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu dalam agama Allah, waktu pun punya spesial-spesialnya masing-masing. Punya derajat, punya keutamaan-keutamaan. Yang ini utama, ternyata ini lebih utama. Begitu Allah Tabaraka Ta'ala membagi taannya. Ini dimuliakan, ini dimuliakan, ini lebih pada itu, ini lebih daripada itu. Lihat para nabi dan para rasul. Karena begitulah sunnatullah di permukaan bumi. Termasuk amalan, termasuk tempat, termasuk waktu. Termasuk para nabi dan para rasul. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para nabi dan para rasul yang sebahagian mereka kami lebihkan dari sebahagian yang lain. Dan Allah yang maha tahu kenapa itu dilebihkan, kenapa itu diberikan kespesialan, kenapa itu diberikan yang dengan doa Rasul SAW, ya Allah berikan berkah kepada umatku pada waktu bukur mereka, menjadikan antara dua waktu, antara matahari terbit, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, yang sebelum matahari terbit lebih afdal daripada yang sebelum matahari tenggelam. Inilah waktu yang hari-harian digunakan Nabi oleh Nabi dan para sahabat untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Dan mereka mayoritasnya berzikir di masjid. Kebiasaan Rasul kita tercinta SAW menghabiskan waktunya sebelum matahari tenggelam bersama para sahabatnya dengan berzikir di masjid. Berzikir kepada Allah Tabaraka Ta'ala, beribadah kepada Allah Rabbul Izzah dengan aneka ragam ibadah dan ketaatan
yang dia adalah hal yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa. Maka sunnah Nabi kita tercinta SAW adalah menggunakan waktu yang seperti ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Nabi SAW memberikan doa untuk orang yang beribadah kepada Allah waktu yang seperti ini sampai matahari tenggelam, diberikan berkah oleh Allah. Berkah itu apa? Diberikan kelebihan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Sama-sama zikir, namun kalau dilakukan di waktu yang seperti ini, zikirnya lebih berkah daripada yang lainnya. Sahabat periwayat hadis ini bernama Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi mengatakan, sampai saya pun jika saya mengirim pekerja-pekerja untuk berniaga, saya mengirimnya di waktu bukur. Dan saya menemukan berkah dalam perniagaan saya seperti yang didoakan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani. Setelah kita tahu bahwa kebiasaan Rasul kita tercinta SAW adalah mengisi waktu pagi yang seperti ini dengan aneka ragam ketaatan, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, habiskan waktu untuk baca zikir pagi. Alhamdulillah kaum muslimin sekarang sudah banyak kembali kepada melaksanakan zikir pagi dan zikir sore, walillahil hamd. Dan tidak perlu rasanya kita pada kesempatan kali ini untuk membacakan zikir pagi ini. Allah sudah, alhamdulillah, saya kepada antum adalah orang yang sudah mengetahui apa saja lafaz-lafaz zikir, apa saja keutamaan zikir sore, zikir pagi. Dan itu diucapkan Nabi SAW di waktu-waktu ini. Zikir pagi ya sekarang diucapkan oleh Nabi SAW. Berdiam diucapkan zikir. Dan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan dari fadilah-fadilah. Di antaranya adalah penjagaan dari syaitan, penjagaan dari sihir, aman daripada, dan ini yang kita sebut pagar gaib. Apa yang saya sebut dengan lafaz ini namanya kalimat yang pahami dengan baik, dengan benar. Banyak orang sekarang pergi ke dukun, pergi ke para tidak normal, orang tidak pintar, minta pagar gaib, penjagaan pengamanan di dirinya, keluarganya, anaknya, lalu mengambil sesuatu dari para tidak normal itu untuk dibawa dan diyakini benda ini bisa memberikan pagar gaib. Saya mengatakan, kenapa tidak tinggalkan pagar gaib yang batil dan kembali kepada pagar gaib yang hak? Dunia ini hanya dua, ada yang salah, ada yang benar. Kalau itu salah, pagar gaib dengan cara yang seperti itu salah, kita akan bertanya, lalu pagar gaib yang benar yang mana? Ini dia pagar gaib yang benar. Amalkan zikir pagi, maka Allah akan memberikan jaminan aman sampai sore. Apa namanya kalau bukan pagar gaib? Yang diminta orang ke dukun itu, pengamanan diminta ke dukun itu, adanya di sini. Dalam zikir-zikir pagi dan sore ini. Maka kalau kita ingin terjaga dari mara bahaya seharian ini, baca zikir pagi. Allah akan memberikan jaminan keamanan sampai sore, baca lagi. Dapat jaminan pengamanan sampai pagi, baca lagi. Dapat jaminan pengamanan sampai sore. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan nasihat waktu yang penuh berharga, waktu yang diberikan, yang dikatakan Rasulullah SAW, waktu yang penuh berkah. Memberikan sebuah nasihat penting, semoga nasihat di waktu yang penuh berkah ini
dapatkan keberkahan dan dapatkan tempat di hati kita. Masyaallah muslimin, muslim. Ingin menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan, dan apa yang jadi sebuah perhatian khusus. Saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin, saudaraku kaum muslimin, bahwa saya memperhatikan bahwa sudah mulai rajin beragama, rajin kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mulai rajin duduk di majelis ilmu, sudah mulai rajin, apalagi ibadah-ibadah wajib, sudah pasti sholat dan yang lainnya, sudah mulai kembali membaca buku-buku para ulama walaupun terjemahan ya, sudah mulai kembali duduk di majelis taklim, meramaikan majelis taklim. Saya memperhatikan adalah sering sekali semangat kita mengamalkan agama ketika kita sendiri dengan sedang ramai-ramai berbeda. Padahal Allah menilai kita mengamalkan agama itu justru di saat kita sendiri. Contoh, sekarang ini kita merasa, Masya Allah, kita dapat waktu yang penuh berkah, duduk di masjid, dapat berkah di waktu yang sangat mulia, sehingga kita bahagia menggunakan waktu yang sangat berkah ini untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita menggunakan waktu yang penuh berkah dengan ketaatan. Lihatlah, kita datang ke masjid mulai daripada waktu, bahkan sebelum waktu fajar masuk, kita sudah di masjid, kita sudah duduk, kita sudah menunggu, mendengar azan, menunggu datangnya waktu sholat, melakukan sholat berjamaah, berzikir setelah sholat, bahkan sebagian kita zikir pagi tadi, kemudian kita duduk di majelis taklim, mendengarkan majelis ilmu, sebentar lagi matahari juga akan terbit, bahkan sudah terbit ya? Sudah. Sehingga waktu berkah yang didoakan Rasulullah SAW itu telah kita manfaatkan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Kita sekarang melakukannya karena kita sedang bersama-sama melakukannya. Sedang ada aksi berjamaah karena ada acara yang kita hadiri yang seperti yang sekarang ini. Sehingga semangat itu hadir. Pertanyaannya, ketika semua ini bubar dan kita datang ke masjid ini atau masjid yang lainnya, di waktu yang sama, sama-sama setelah azan, dan sama-sama setelah sholat subuh, nggak ada orang lain. Orang pada keluar dari masjid, tinggal kita sendiri berada di masjid itu. Akankah semangat kita untuk mendapatkan berkah yang didoakan Nabi SAW untuk umatnya sama dengan semangat kita pada saat kita seperti yang sekarang ini? Kalau tidak, berarti ada sesuatu di hati kita. Kita khawatir semangatnya itu hanya semangat ketika bersama-sama. Ketika kembali kepada diri individu masing-masing, semangatnya hilang. Namun kemudian, na'udzubillahi min dzalik, iblis kipas-kipas, Masya Allah ya, kamu sudah rajin majelis ta'lim, sudah rajin memanfaatkan waktu terbaik dalam agama Islam, sudah rajin memanfaatkan waktu yang penuh berkah. Padahal enggak. Kenapa? Karena dia duduknya karena ada acara. Tak lahir dari jiwanya yang di dalam untuk menghidupkan waktu itu dengan ketaatan. Karena agama hati masing-masing. Agamamu wahai muslim, agamamu wahai muslimah, bukan di saat Anda sedang bersama orang lain. Agamamu di saat orang lain tidak ada. Engkau sendiri, siapa engkau? Itulah engkau dengan agamamu. Itulah kita dengan agama kita yang sebenarnya. Adapun ini bisa menjadi
sesuatu yang bukan karakter kita yang sebenarnya. Karakter kita adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu yang penuh berkah. Namun ketika ada acara, kita ikut hadir acara itu. Di waktu yang penuh berkah. Yang benar adalah diri kita, individu, masing-masing memanfaatkan waktu yang penuh berkah ini. Ada atau tidak ada orang, ada atau tidak ada acara, kita adalah seorang muslim, seorang muslimah yang tahu ini waktu yang penuh berkah yang saya hidupkan dengan ketaatan. Dengan aneka ragam ketaatan. Kalau tidak berzikir, kalau tidak membaca Al-Quran, kalau tidak menghafal Al-Quran, kalau tidak membaca buku, kalau tidak duduk di majelis taklim, kalau tidak berzikir, menunggu datangnya terbit matahari, ada nggak ada orang, ada nggak ada teman, kita ingin menghidupkan, ini dia orang yang menghidupkan sunnah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ketika syaitan bisa masuk kepada kita dengan cara yang sangat halus. Sebenarnya kita bukan, sebenarnya ada orang yang sebenarnya dia tidak, bukan kebiasaan dia menghidupkan waktu yang penuh berkah itu. Namun karena ada acara pengajian, ada acara ya kajian di waktu penuh berkah, maka dia datang di waktu yang penuh berkah itu. Namun sekiranya nggak ada orang, tinggal dia masuk ke masjid sendiri, nggak akan. Kalau dia di masjid sendirian, dia akan tidur, dia akan main handphone, dia akan apa? Dia akan berleha-leha, dia. Dan di sini kita menyaksikan kenapa hikmahnya Rasul ba'da subuh ibadahnya masing-masing. Rasul dan para sahabat ba'da subuh ibadah masing-masing sampai matahari terbit. Rasul tidak melazimkan ba'da subuh tausiah terus. Supaya apa? Supaya agama itu masuk ke dalam hati masing-masing, menghidupkan masing-masing. Ada nggak ada orang, ada nggak ada acara. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kita sudah memperhatikan seperti yang tadi kita katakan, ya, bahwa sebagian umat Islam menghidupkan waktu yang penuh berkah, namun terlihat kalau berjamaah semangat, kalau tidak berjamaah hilang. Kalau ada acara semangatnya luar biasa, tidak ada acara malasnya pun sama juga, sama-sama luar biasa. Ketika ada acara dia sangat semangat, ketika tidak ada acara atau sendiri dia tidak semangat, siapa dia sebenarnya dalam agama dia sebenarnya adalah ketika dia tidak semangat itu. Karena engkau adalah ketika orang lain tidak ada. Karena diri kita adalah di saat orang lain tidak ada. Ketika kita sendiri, bagaimana kita mengamalkan agama Allah itu? Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu bahwa Rasulullah SAW setiap pagi menghidupkan paginya dengan ketaatan sampai matahari terbit. Menghidupkan paginya dengan zikir sampai matahari terbit. Dengan zikir-zikir subuh pagi, dengan membaca Al-Quran, atau memurajaah hafalan-hafalan Al-Quran, atau berdiskusi dengan saudara kita, diskusi yang dicintai Allah, atau ketaatan-ketaatan lainnya. Intinya, individu kita dari dalam diri kita masing-masing yang memanggil kita untuk menghidupkan waktu yang penuh berkah ini. Ini dia sunnah Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin, saya hanya mengatakan mungkin, apa yang saya perhatikan, terperhatikan juga oleh antum. Mungkin ya, saya tidak tahu. Ya. Tetapi kita mulai melihat adanya sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang tahu akan sunnah Rasul setiap pagi adalah mengisi waktunya dengan ketaatan sampai matahari terbit, dan beliau duduk di masjid sampai matahari terbit baru pulang. Dan itu kebiasaan beliau dan para sahabatnya, dan kebiasaan orang-orang saleh. Kebiasaan para ulama, pagi itu sampai matahari terbit adalah untuk beribadah kepada Allah, karena ini waktu yang spesial untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya adalah, realita-realita yang kita baca dari biografi orang saleh benar-benar individual. Apakah kita masuk ke dalam itu? Atau kita baru kemudian semangat kalau melakukannya dalam bentuk acara?
Kalau kita melakukannya dalam bentuk acara, sudah kebaikan. Ada tausiah seperti ini Allah takdirkan, sudah kebaikan. Namun tidak cukup. Sampai kita sendiri menghidupkannya di dalam diri kita masing-masing. Sehingga ada tidak ada acara, ada tidak ada kajian, ada tidak ada tausiah, kita akan mengisi waktu kita dengan ketaatan. Seperti yang disyariatkan atau dicontohkan, praktekkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengatakan ingin meniru Rasul, ingin mencontoh Rasulullah SAW, mencontohnya adalah dengan cara yang tadi. Bahwa diri kita secara diri sendiri, di dalam hati sendiri, di dalam diri hati yang sendiri, yang memang ingin beribadah dari mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ada acara, tidak ada acara, kita akan isi dengan ketaatan. Kita akan isi dengan zikir. Kita akan isi dengan tasbih, takbir, tahmid. Dengan zikir-zikir pagi. Kita akan isi dengan baca Al-Quran. Oleh karena itu, nasihat ana kepada siapapun dari kita yang mungkin memiliki anak didik, ini yang perlu ditumbuhkan sebenarnya. Kesadaran dia untuk memanfaatkan waktu yang penuh berkah itu secara individu dalam dirinya tumbuh. Karena dulu ini termasuk apa? Ya Allahu a'lam. Saya mengatakannya kekurangan atau kelemahan ketika saya dulu belajar di dunia pesantren, bahwa itu hanya aturan. Kami setelah sholat subuh nggak boleh keluar masjid, harus baca Quran, murojaah atau menghafal di dalam masjid sampai waktu yang ditentukan, dan waktu yang ditentukan setelah terbitnya matahari. Kemudian setelah waktu yang ditentukan dengan jam yang sudah ditentukan baru boleh keluar masjid. Sehingga secara penampilan umum, Masya Allah luar biasa. Kenapa? Setiap sholat subuh anak-anak duduk di masjid baca Quran, duduk baca Quran, duduk menghafal Al-Quran, baru keluar masjid setelah matahari terbit. Secara penampilan seperti itu, tampilannya luar biasa. Tapi secara hati terlihat agak keropos. Kenapa? Sekiranya peraturan itu dihapus, tidak mesti di masjid, pada bubar semua kan? Paham yang saya maksud? Sehingga sentuhan hatinya hilang. Yang ada sentuhan peraturan. Yang ada sentuhan peraturan. Sehingga ada satu hari di mana tidak diwajibkan berada di masjid, yaitu hari libur. Itu hanya 1 dan 2 orang yang di masjid baca Quran sampai matahari terbit. Kenapa? Yang lain bubar. Kenapa mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, karena kami liburnya Jumat. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa mereka bisa berada di masjid baca Quran di masjid sampai matahari terbit? Aturan pesantren. Karena yang keluar masjid tidak baca Quran di masjid dianggap pelanggaran aturan pesantren. Terbentuk sebuah aktivitas yang hebat tapi tidak masuk dalam hati. Yang dibutuhkan adalah aturan yang masuk ke dalam hati. Ingin mencontoh Rasul, ingin mengikuti Rasul, mengisi waktu yang penuh berkah dengan ketaatan. Mari saudaraku-saudariku muslimin dan muslimat, sentuhan individual, sentuhan hati itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan ya, kalau ataupun dia dijadikan aturan pesantren itu juga tidak salah. Namun jangan lupa kita mengingatkan mereka bahwa ini adalah sesuatu yang harus mereka amalkan dengan mencari ridho Allah, bukan karena aturan sekolah. Hal yang sama saya nasihatkan juga kepada kita, semangat kita untuk memanfaatkan waktu yang penuh berkah itu jangan hanya ketika sedang ada acara seperti ini, ketika rame-rame baru. Dan tidak ada salahnya
ta'awun 'alal birri wa taqwa dalam hal ini. Contoh, saya sepakat dengan satu orang saudara saya atau berdua, mari kita saling kuat menguatkan sama-sama di masjid kita. Masing-masing kita ibadah. Anda ibadah, saya ibadah, tapi kita berusaha untuk kita saling ta'awun, saling memberikan semangat untuk lalu dua orang itu saling mengingatkan, ayo ke masjid kita, ayo kita. Kalau kita ngantuk, dia ingatkan, ya akhi, bangun, duduk, wudhu. Ini namanya ta'awun 'alal birri wa taqwa, bagian daripada hal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita bisa melakukannya seorang diri walau nggak ada orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita orang-orang yang benar ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah Rasul di pagi hari ini adalah mengisi waktu beliau dengan ketaatan kepada Allah, dengan aneka ragam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berzikir, bertasbih, membaca zikir-zikir pagi, sampai membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah, beristighfar sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit baru beliau keluar dari masjid dan balik ke rumahnya. Dan pernah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, begitu beliau sudah keluar dari masjid, sudah masuk waktu duha, lalu kemudian beliau masuk rumah, istri beliau masih duduk di rumah sedang berzikir. Dan Nabi bertanya kepada istri beliau, kamu masih seperti ini dari semenjak saya tinggal tadi mau pergi ke masjid? Iya, berzikir. Itu menunjukkan bahwa juga ummahatul mukminin di rumah menggunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, Ustaz, saya seorang istri meminta suami untuk pulang ke rumah setelah sholat subuh berjamaah. Apakah saya berdosa? Alasan saya meminta suami pulang adalah karena saya butuh bantuan beliau menjaga anak-anak. Menjaga anak sebab saya harus memasak untuk suami. Dan memasak juga untuk anak saya. Suami masuk pagi jam 6:30. Pertanyaannya jelas, apakah saya berdosa? Seluruh perbuatan yang tidak haram dan tidak melanggar yang wajib berarti tidak dosa. Seluruh perbuatan yang tidak melakukan yang haram atau melanggar yang wajib maka tidak dosa. Sekarang ini kondisi saudari kita yang bertanya, kondisinya dia harus menyiapkan makanan. Suaminya dinas jam berapa tadi? Suami masuk pagi jam 6:30, berarti dinasnya 6:30. Kalau dia di masjid baca Quran sampai terbit matahari, sementara anak harus dijaga, nggak bisa menyiapkan makanan untuk suami, sehingga diminta suami pulang jaga anak agar istri punya waktu untuk memasak. Apakah ini melakukan yang haram? Tidak. Apakah ini melanggar yang wajib? Tidak. Berarti tidak haram. Berarti tidak haram. Kondisi menuntut seperti itu. Kondisi menuntut seperti itu. Dan melakukan hal yang seperti ini, jangan dianggap pelanggaran syariat. Jangan dianggap pelanggaran syariat. Baru dianggap pelanggaran syariat kalau meninggalkan yang wajib atau melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi sedang seperti ini. Ketika seorang istri berusaha untuk yang terbaik, contoh, dia berusaha biarlah suaminya di masjid berzikir, dia berusaha bagaimana bisa samping gendong anak sambil masak, misalnya begitu, pahalanya akan semakin berlipat ganda.
Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, harus meminta suami pulang, tidak ada masalah. Tapi itu juga tidak sebuah dosa. Mudah-mudahan nanti ketika anak mulai besar, bisa lepas daripada permintaan kepada suami untuk pulang setelah sholat subuh itu. Bolehkah seorang istri mendakwahi suaminya dengan perkataan? Boleh. Boleh, asal diucapkan dengan posisi sebagai seorang istri. Ucapkan dengan posisi sebagai seorang istri. Secara agama, posisi istri di atas suami atau di bawah suami? Secara posisi. Allah memposisikan, Allah loh yang memposisikan, bukan saya. Di dalam syariat yang mulia ini, Allah memposisikan suami dulu baru istri, atau istri dulu baru suami. Suami dulu baru istri, berarti istri dipimpin oleh suami. Atau dalam bahasa kita, istri bawahan suami. Oleh karena itu, bawahan ketika menasihati atasan harus pakai akhlak bawahan. Paham maksudnya? Paham enggak maksudnya? Jangan menasihati suami bagaikan suami marah-marah sama istri gitu loh. Bahasa atasan ke bawahan beda loh, bahasa bawahan ke atasan. Ini kadang yang sering terjadi, yang kita lupa. Saya ingin mengatakan begini. Buang dulu urusan keluarga ini, buang urusan suami istri. Datangkan urusan kantor. Ada pimpinan, ada bawahan. Ketika bawahan ingin nasihati pimpinan, gimana caranya? Pak, Bapak salah itu, nggak benar. Yang benarnya begini, Pak. Gitu. Atau bawahan akan mengatakan, Pak, boleh nggak saya memberikan sebuah usulan? Ada sesuatu yang saya lihat hari ini, tapi saya nggak tahu nanti kalau saya ngomong, Bapak, semoga Bapak berkenan, tapi izinkan nggak saya ngomong, Pak? Gitu. Ini bahasa karyawan kan? Bahasa bawahan kepada atasan. Oke? Sekarang buang perusahaan. Datangkan lagi rumah tangga. Ternyata di rumah tangga itu juga Allah meletakkan ada pemimpin bernama suami, ada yang dipimpin bernama istri. Berarti yang di atas adalah suami, yang di bawah adalah istri. Bahasa istri kepada suami tidak boleh bahasa kecuali bahasa bawahan kepada atasan. Dan di sini terjadi pelanggaran sering. Istri menasihati suami, tapi dengan bahasa atasan kepada bawahan. Ya, dia adalah pemimpinmu. Bahkan keberadaan suamimu, wahai para istri, lebih Allah tinggikan dibanding ayahmu kepada dirimu. Istri, orang tuanya, baru suaminya. Begini Allah meletakkan. Begini Allah meletakkan. Berani tidak seorang wanita marah-marah seperti itu kepada ayahnya? Nasihat, dinasihati, tapi cara nasihat ini enggak dengan lafaz yang, dengan akhlak yang tidak kurang baik, dengan lafaz yang kurang akhlak, marah-marah apa. Padahal maksudnya menasihati, tapi cara ngomongnya itu nggak benar gitu. Harus lemah lembut, jaga perasaannya. Tidak dengan kata-kata marah, tidak dengan kata-kata yang menekan, menuding. Ini yang penting. Jadi boleh seorang istri menasihati suami dengan lisan, boleh, tapi jaga akhlak. Sebagaimana kita tidak akan berani mengucapkan kata-kata yang dengan intonasi yang tidak baik kepada orang tua kita, suami lebih di atas itu. Banyak hal ini yang kurang difahami oleh banyak wanita di zaman sekarang ini. Dia merasa bahwa suaminya sejajar dengan diri dia. Sehingga wajar-wajarnya dia marah, mengungkapkan marah sesuka hatinya. Dan ini salah. Kekeliruan dalam
cara menasihati. Wallahu ta'ala alam. Salah satu tugas terberat istri adalah membuat betah suami di rumah. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, Rasulullah SAW mengatakan ciri wanita salihah adalah idza ra'aitaha sarratka. Apabila si suami melihat istrinya, istrinya akan memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada suaminya. Ini yang saya katakan bahwa tugas istri terberat, membuat suami selalu senang di dekat dia, membuat suami selalu betah di dekatnya, memberikan kegembiraan kepada suami apabila dipandang oleh suami. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ayat yang sangat masyhur, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan untuk kalian, wahai kaum laki-laki, pasangan-pasangan kalian yaitu istri, agar kalian tenang, sakinah bersamanya. Jadi yang diinginkan Allah ketika kita bersama istri kita, tenang kita di sana. Majelis yang paling kita sukai, majelis yang kita sedang duduk bersama istri dan anak-anak kita. Ini yang paling hebat. Dan sekarang ini kita melihat mulai dijauhi. Majelis yang paling saya sukai, duduk bersama kawan-kawan. Duduk bersama istri nggak disukai. Dan ini pintu untuk syaitan menyeret manusia kepada dosa yang lain dan kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, saya memiliki pekerjaan menulis cerpen dan puisi. Apakah hukum menulis cerita fiktif? Agama ini tidak pernah didukung oleh sesuatu yang tidak nyata. Agama Islam tidak pernah disupport oleh sesuatu yang dia adalah cerita dusta. Nggak pernah. Ini agama mulia, ini agama hebat. Sehingga dia tidak membutuhkan satu dusta pun untuk menguatkannya dan untuk mengangkatnya. Nggak butuh. Kalau ingin untuk kebaikan agama ini atau menegakkan agama ini dengan kisah-kisah yang benar, bukan kisah-kisah dusta. Cerita fiktif, dusta atau tidak itu? Nggak ada kisah itu, dibuat-buat aja. Sesuatu yang tidak ada, tidak nyata, tidak real, dusta. Dan agama Allah tidak membutuhkan dusta satu pun untuk mendukungnya dan mensyiarkannya. Tidak membutuhkan itu. Maka sekiranya cerita fiktif itu untuk urusan dunia, yaitu dunia. Anda mengarang sebuah cerita fiktif untuk urusan dunia, ya dunia. Asal tidak cerita dosa, maka dia tidak dosa. Tidak hubungan asmara, hubungan cinta terlarang lah. Itu urusan dosa. Namun Anda karang cerita-cerita fiktif, tapi dalam urusan dunia saja. Dalam urusan dunia, ngajak anak rajin baca buku, ajak anak rajin gosok gigi. Cerita fiktif urusan dunia. Urusan dunia mubah, silahkan. Tetapi Anda buat cerita fiktif dalam urusan agama, supaya orang tertarik kepada agama, agama tidak butuh cerita fiktif. Masih banyak cerita-cerita asli dalam kehidupan yang benar dari para nabi dan para rasul, yang bisa dijadikan sesuatu untuk dikarang atau dipersembahkan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Itulah hebatnya agama Islam.
Kapan sholat syuruk yang tepat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Hadis tentang sholat syuruk, secara sanad hadis dhaif, namun sebagian ulama menghasankan dengan syawahid. Dengan turuk yang lain, dengan syahid-syahid yang lain dihasankan oleh sebagian para ahli ilmu. Namun sebagian ahli ilmu menyatakan dhaif, namun sebagian menyatakan hasan. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan hasan. Sehingga ada yang namanya sholat syuruk. Bagi yang menyatakan dhaif, tidak ada sholat syuruk. Tidak ada sholat syuruk. Namun bagi yang berpendapat sanadnya tidak dhaif, naik kepada derajat hasan karena syawahid, maka sholat syuruk menjadi sesuatu ibadah yang ada di dalam syariat. Kapan waktunya? Sehabis kita duduk beribadah. Kita duduk beribadah di masjid sampai kita, kapanpun sampainya, sampai sekarang seperti tadi masuk waktu jam 5 lewat berapa tadi? Lewat 10. Tapi kita lanjutkan zikir kita sampai jam 6, sampai jam setengah 7, sampai jam 7. Kita lanjutkan. Maka ketika kita masih tidak putus dalam ibadah dan ketaatan, ketika itulah kita mau bubar, baru kita melakukan sholat 2 rakaat setelah matahari terbit. Apakah ini sholat duha? Wallahu alam, yang nampak tidak bersolat duha. Karena sholat duha tidak ada syarat. Sholat duha tidak pakai syarat. Sekiranya kita habis sholat subuh pulang, lalu kemudian kita beraktivitas, lalu kita ke kantor, sampai di kantor jam 10, bisa nggak kita sholat duha di kantor? Bisa. Sholat yang seperti ini nggak bisa. Berarti beda antara dia dengan sholat duha. Dia memiliki syarat, sementara sholat duha tidak memiliki syarat. Sehingga sebagian orang yang mengatakan itu sholat duha bukan sholat syuruk. Beda di dalam syarat. Sekiranya antum katakanlah tertidur sehingga tidak sholat berjamaah di masjid, lalu sholatnya di rumah, masih bisa sholat duha nggak? Sholat syuruk bisa nggak? Tidak bisa, karena syaratnya tidak terpenuhi. Ini membedakan. Wallahu ta'ala alam, ya. Waktunya bukan ketika waktu sudah terbit matahari harus dikerjakan di saat itu, bukan seperti itu. Tapi ketika antum terus masih beribadah, berarti masih lanjut. Antum selesai, ingin bubar, lakukan sholat syuruk itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, meniru dan mencontoh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berdoa semoga Allah yang mengumpulkan jasad kita di masjid ini, semoga Allah nanti kumpulkan jasad kita di majelis di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.